Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus berkurang, namun ancaman pandemi COVID-19 gelombang ketiga masih bisa saja terjadi. Gelombang ketiga COVID-19 diprediksi terjadi di akhir tahun 2021 karena saat libur Natal dan Tahun Baru diperkirakan akan terjadi mobilitas masyarakat yang tinggi. Jika gelombang ketiga muncul, siapkah Indonesia menghadapinya? Kita berbincang dengan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Kementerian Kesehatan, sekaligus juru bicara vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi, dan Guru Besar Fakultas Kedokteran UI, serta mantan Direktur WHO Asia Tenggara Chandra Yoga Aditama. Pak Chandra, selamat malam. Mbak Nadia, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Saya ke Mbak Nadia lebih dulu. Mbak Nadia, ini tentu kita tidak ada yang mau ada gelombang ketiga, tapi kita harus realistis bahwa mobilitas yang tinggi itu di tengah kondisi pandemi yang masih ada, risikonya tinggi sekali menaikkan kasus. Andaikan nanti ada gelombang ketiga COVID-19, Indonesia apakah sudah siap? Iya, dari satu studi publikasi internasional itu sudah disampaikan ya bahwa pola daripada pandemi COVID-19 ini sifatnya multi-wave. Jadi dia tidak akan cukup dengan satu gelombang yang kalau kita lihat di gelombang kedua itu kan kita sangat tinggi ya, 54.000 kasusnya Mbak Sofia. Artinya ini kalau kita bandingkan lagi di gelombang pertama itu peningkatannya 3-4 kali lipat ya dari kasus tertinggi puncak di Desember sampai Januari 2020. Nah artinya kalau kita melihat pola pandemi ini, pandemi itu tidak cukup pada satu kali gelombang saja untuk COVID-19. Dia akan menimbulkan beberapa gelombang. Nah ini yang tentunya menjadi kewaspadaan kita, potensi terjadinya peningkatan kasus yang kita bisa artikan sebagai gelombang berikutnya pada akhir Desember seperti yang terjadi di tahun 2020. Mengingat beberapa faktor yang tentunya berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya gelombang ini. Nah, kita apakah sudah siap? Ya, dengan berdasarkan perkiraan tersebut, kemudian adanya bukti ilmiah tersebut, kita memang menyiapkan diri kita ya untuk kita menghadapi kemungkinan terjadinya peningkatan kasus. Tapi kita sudah mulai mengantisipasi dari saat ini, artinya dari hulu ini terus kita siapkan ya, termasuk penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, termasuk penguatan testing tracing, dan nanti kalaupun terjadi peningkatan gelombang ketiga di hilir, ini juga sudah kita siapkan seperti kita mengantisipasi kondisi kita di bulan Juli. Jadi berkaca pada kondisi di bulan Juli, saat ini ketersediaan oksigen contohnya sudah kita tingkatkan, bahkan penambahan seperti oksigen generator di beberapa provinsi, rumah sakit dan provinsi-provinsi itu sudah kita lakukan saat ini di masa kasus walaupun sedang turun, bukan berarti kemudian kita tidak mengequip vaskes kita ya, tapi justru kita melengkapi, termasuk juga obat-obatan. Pak Chandra, kalau melihat apa yang disampaikan Mbak Nadia dan juga apa yang dilakukan oleh pemerintah belakangan ini, apakah Anda teryakinkan Indonesia bakalan siap menghadapi gelombang ketiga kalau misalkan nanti terjadi? Yang pertama soal apakah ada gelombang ketiga apa tidak, bukan hanya kemungkinan teoritis, tapi kalau kita lihat dunia sekarang ini memang ada 3 gelombang. Gelombang pertama terutama karena di Eropa, kemudian kedua antara lain karena di India turun, dan sudah ada gelombang ketiga, dan gelombang ketiga itu sudah turun. Jadi memang dunia, dalam 1 tahun sekian bulan dunia ini memang sudah ada 3 gelombang. Itu poin pertama yang saya sampaikan. Tentu sama sekali kita tidak berharap ada gelombang ketiga di kita, tapi pola dunia seperti itu. Itu nomor 1. Terus yang kedua, sebenarnya kita dari satu sisi bagus ada acara ini atau ada kewaspadaan dari awal begitu dari berbagai teman yang mengatakan hati-hati, jadi semua pihak akhirnya mempersiapkan diri lebih baik. Nah, terus yang ketiga yang ingin saya sampaikan, memang kemungkinan itu bisa saja ada, antara lain karena 3 sebab. Nomor 1 tadi sudah disampaikan, perubahan mobilitas orang pada libur Natal Tahun Baru. Nomor 2, sekarang pun mobilitas sudah banyak banget ya, kalau kita lihat di jalan di mana sudah ramai sekali. Dan yang ketiga, kalau saya melihatnya dari kacamata vaksin, itu masih seperti pembicaraan kita yang lalu. Saya lihat kemarin 29,sekian% yang sudah divaksin 2 kali, artinya masih 70% penduduk Indonesia yang belum divaksin. Kalau untuk lansia seperti saya, masih lebih dari 75% yang belum divaksin. Jadi karena gabungan 3 faktor ini, kemungkinan gelombang ketiga mungkin saja ada. Mudah-mudahan memang tidak. Nah, untuk mengantisipasinya, sebelum apa yang dilakukan nanti, bagus kita tingkatkan yang mungkin kita lakukan sekarang. Tadi sudah dibahas soal 3M, 3T, vaksinasi harus ditingkatkan, begitu ya. Selain itu juga yang mungkin dilakukan, dan saya kira sudah dilakukan, adalah meningkatkan
penjagaan di pintu-pintu masuk dari orang asing itu ya, artinya orang yang datang gitu ya, itu ada 3 aspeknya. Satu aspek di bandara, pemeriksaan yang lebih ketat begitu, termasuk PCR, whole genome sequencing gitu ya. Tadi barusan saya mencek whole genome sequencing kita 7 ribuan, sementara Singapura, India jauh lebih tinggi Mas. 7 ribu baik ditingkatkan. Yang kedua karantinanya, karantina 7 sampai 14 hari itu jangan lagi kurang dari itu, apalagi jangan ada yang kabur kayak rame-rame itu jangan gitu ya. Dan yang ketiga sesudah mereka sampai di daerahnya mungkin baik diawasi terus-terusan, terus diawasi terus sampai 2-3 minggu, ada kontak paling nggak dari petugas kesehatan supaya jangan lepas tidak terkendali. Dan yang terakhir yang kita tidak dalam kendali kita adalah memang kalau ada varian lagi yang lebih besar, yang lebih ganas itu memang tidak dalam kendali kita, tapi itu kira-kira faktornya untuk kemudian ada persiapan lebih baik kalau gelombang ketiga itu ada. Akan sangat bodoh bagi masyarakat Indonesia, baik pemerintahnya maupun warga negaranya, kalau tidak belajar dari apa yang terjadi, dari betapa buruknya kondisi ketika gelombang kedua pandemi COVID-19. Nah, kalau kita sudah belajar seperti itu, bagaimana caranya memastikan agar layanan kesehatan tidak kolaps apabila kasus COVID-19 kembali naik? Akan dijawab oleh Pak Chandra sesaat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.